Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang akan bercerita tentang kondisi di sekitar rumahnya untuk malam hari ini. Dan orangnya juga seseorang yang spesial sih buat gue ya. Tapi sebelum kita lanjut di Nightmare Side Testi Misterinya dan siapa bintang tamu kita malam hari ini, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini spesial, bintang tamu di Nightmare Side adalah seseorang yang memang cukup berpengaruh juga ya di dunia permistisan horor di Bandung apalagi. Kita kenal dia sebagai Pak RT. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, agak deket Pak RT. Lebih dikit ya, sorry. Nah, Oke. Kresna Fatur Rahman. Ya, agak direvisi boleh? Oh, oke. Tidak berpengaruh sih Oh, sebetulnya. tapi Biasa aja. ngaruh loh. Ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruh. Jadi minggu lalu ya, kita punya cerita pengalaman Kresna di salah satu lokasi syuting Ya. Jurnalisa. Itu diangkat di Nightmare, ngaruh langsung kan. Wah, ini Pak RT, wah ngeh ternyata. Oh, udah tahu orang-orang ya. Dan itu banyak yang notice juga sih sampai akhirnya DM kayak. DM ya. Dengerin ceritanya Nightmare yang di Masta, tag di Masta terus sama ini ceritanya Pak RT katanya gitu. Oh, iya. Wow, ternyata luar biasa. Ternyata ngaruh kan? Ngaruh, bro. Luar biasa. Nah, sampai waktu kemarin pas lagi syuting Testi Misteri, enak kayak nge-DM gitu. Dimas, saya di rumah banyak banget nih pengalaman di rumah yang ada di Lembang ya. Sebagai orang Lembang kan, barudakan. Ternyata rumahnya lumayan nyimpen banyak cerita mistis. Dan ini pas sempat ngobrol-ngobrol dikit, ceritanya luar biasa. Kayaknya seru banget nih kalau misalnya insan muda juga bisa tahu pengalaman Kresna nggak di lokasi syuting, tapi ternyata di rumahnya sendiri. Ini bisa bikin merinding juga ya. Iya, lumayan sih. Tapi agak ragu juga sih. Oh, kenapa ragu? Ragu lebih kayak kalau misalkan diceritakan ini akan berdampak terjadi lagi apa enggak? Kayaknya nggak tahu sih. Oh, kalau sekarang kondisinya emang lagi biasa aja. Udah aman sih sekarang. Kalau Oh. kesini-sini udah nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi. Nggak apa-apa lah, Mbak. Nggak apa-apa deh. Bagus Sikat lah. aja. Sikat aja ya. Sikat aja. Ya udah, insya Allah ini dia Nightmare Side Testi Misteri barengan sama Kresna Jurnal Risa. Gimana? Jadi rumah kamu tuh di daerah Lembang. Daerah Lembang. Diceritainnya mulai dari ini tuh sebetulnya rumah nenek sih sebetulnya. Oke. Tempat tinggal kita semua bareng-bareng di sana. Yang dibangun waktu itu. Jadi rumah nenek tuh asalnya di Lembang kotanya lah. Sekarang agak melipir sedikit ke lebih arah ke yang arah mau ke apa namanya, Parongpong. Oh. Nah, sekarang pindah ke situ. Nah, dulu itu tuh pembangunan sekitaran tahun berapa ya? Waktu aku masih kelas 4 atau 5 SD gitu nggak salah. Oke. Itu mulai dibangun di atas tanah kosong dan itu tanahnya juga yang punya nenek juga sebetulnya. Itu berarti Akhirnya- dari tanah kosong dibangun. Oke. Tanah kosong dibangun. Terus akhirnya kita pindah ke sana lah. Pindah ke sana. Ya mengisi lah, maksudnya kayak ada jatah kamarnya mama aku di sini, kamarnya bibi sini, kamarnya nenek sini, terus ada kamarnya kakak aku. Jadi si kakak aku ini tuh selalu ngikut nenek dari waktu dia lahir tuh udah diurus sama nenek gitu loh. Oke. Jadi dia punya jatah kamar di lantai atas. Jadi si bangunan rumah ini tuh 2 lantai gitu. 2 lantai. Oke. 2 lantai. Terus posisinya benar-benar di pinggir jalan. Terus seberangnya tuh langsung kebun. Oh. Jadi kebun kosong. Terus pinggir jalannya tuh pohon-pohon gitu. Oke. Ya kalau misalkan teman-teman atau Dimas juga kalau lewat sana kan pasti ya di Lembang tuh memang terkenal dengan banyak pepohonan. Enakan atau sebenarnya mah ya? Adem Rumahnya sebetulnya, cuman nggak tahu kenapa. Ini pengalaman ya waktu itu masih kecil, masih belum paham kayak gitu ya maksudnya. Jadi belum ngerti, akhirnya dapat cerita-cerita gitu. Terus katanya ketika tempat itu beres, rumah itu beres, ditinggalilah
oleh sama keluarga semua. Terus akhirnya kejadian pertama kali ketika menghuni rumah itu adalah terasa ada seperti rambut yang menyentuh tangan bibi aku. Rambut nyentuh tangan. Jadi posisinya itu waktu kita datang tuh rame-rame misalkan. Yuk kita harus ke Lembang lagi karena harus ngambil barang lagi gitu kan. Akhirnya pas udah pergi semuanya udah pada masuk mobil. Bentar kuncinya ketinggalan di dalam. Rumahnya belum dikunci. Si kuncinya keadaannya di dalam. Oke, jadi ini kuncinya gantung di dalam. Gantung di dalam ini pintu gitu. Terus ini bibi aku tuh masuk, cuman buka pintu terus ngambilnya kunci gini. Ini pintu, terus dia ngambil gini. Pas mau ngambil gini, terus tiba-tiba rambutnya gitu. Dia teriak, wow. Sampai kenapa? Buuk, ayo buuk. Sampai, masa sih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kalau misalkan ada gantungan atau apa kan itu pintu dan pintunya juga depan bukan itu kan. Pintu utama terus dan bukan pintu yang kecil yang biasa. Ini memang ukurannya kita kan pakai kayu gitu, pintu kayu yang tebal terus yang tinggi gitu. Kalau ada gantungan di situ ngapain juga kita naruh gantungan gitu kan. Iya kan pintu depan juga ya, lagian aneh banget kalau ada gantungan. Di situ udah aja. Rambut berarti dia pas lagi ngambil gitu kan. Enggak kepikiran. Merinding langsung. Rambut aja kerasanya katanya ada rambut gitu. Udah aja. Sampai akhirnya itu kabar ya rame juga di keluarga dibahas. Mungkin ya rumah baru belum di kasarnya kita belum amitan, belum syukuran, belum pengajian. Saat itu belum syukuran. Kayaknya belum waktu itu. Terus akhirnya yaudah dianggap angin lalu aja lah, udahlah. Udah enggak, mungkin emang kitanya kurang bisa dibilang ya kurang pengajian, kurang syukuran belum itu kayaknya. Penghuni baru yaudah deh, udah. Nah, waktu itu masuklah aku ke umuran SMP. Karena di mana posisinya bibi aku itu sakit, jadi mengharuskan nenek tinggal bareng sama bibi di Lembang gitu. Jadi yang nempatin rumah nenek itu aku sama mama, sama AA bertiga gitu. Akhirnya kita tinggal di sana berdua. Jadi selama berapa bulan gitu kita tinggalnya berdua, siang berdua, malam berdua gitu. Kalau ke sekolah kosong ya pergi sekolah, pulang malam berdua gitu, tidur cuman berdua di rumah itu, seluas itu, sebesar itu cuman berdua gitu. Terus akhirnya si mama tuh bikin warung makan gitu. Warung makan gitu. Jadi ada garasi itu, jadi posisinya ada garasi. Bikin warung makan di situ. Bikin warung, ada etalase, ada lemari, ada kitchennya di belakang gitu. Sampai akhirnya aku kebagian harus jaga warung di waktu maghrib. Kamu kebagian jaga warung. Jadi kayak, tungguin sini ya, mama mau cuci piring dulu di belakang katanya. Ayo udah. Situ keadaannya maghrib, terus memang kan jalanan sana tuh memang sepi banget, Jadi enggak, kalau misalkan di Bandung tuh kota maghrib aja masih rame kan, orang lalu lalang. Di sana di sana udah. Angkot juga yang lewat atau yang narik tuh maksimal jam 5. Berarti meskipun di pinggir jalan, si jalan itu kalau udah lewat maghrib sepi. Udah sepi, cuman paling ada orang yang, karena rata-rata kayak toko-toko utama kayak beberapa minimarket tuh tutup. Terus kayak POM juga tutup kayak gitu. Jadi orang ya udah aja diem di rumah gitu banyaknya. Paling ya kalau keluar cari makan kayak gitu-gitulah. Makanya bukalah warung situ. Maghrib. Ketika si mama masuk ke dalam udah aja. Terus aku jaga kan tuh di depan. Hawanya udah nggak enak gitu. Ini ada apa ya gitu? Ini ada apa ya? Sampai ada TV di situ. Ingat banget TV-nya masih TV tabung yang TV gede gitu. Iya. Aku nyalain tuh. Ingat banget waktu itu channelnya SCTV. Nonton apa ya? MTV ya. Soalnya volumenya kencengin karena udah ngerasa kayak, aduh ini apa ya? Ada apa ya? Gak enak feeling ya? Gak enak aja kayak keeng gitu, kayak mencekam gitu. Biasanya volumenya digedein, udah digedein tuh, ini nggak beres nih kayaknya, kayak ada apa gitu ya. Akhirnya aku masuk tuh, jadi posisinya yang di garasi yang tepat si pintu yang bibi aku kena rambut itu. Yang kena rambut itu, Jadi posisinya di sini, jalan tuh ke kanan dikit, langsung masuk kiri, itu langsung masuk ruang tamu rumah. Pas masuk gitu, terus di belakang aku ada yang, sumpah. Suara cewek itu sih. Terus itu posisinya deket banget sama kompor.
Dan ngapain ada orang yang diam di atas kompor atau di belakang kompor Iya. terus manggil gitu. Dan itu keadaannya posisinya cuma berdua gitu. Dan itu kedengaran pisan. Kedengar jelas. Perempuan. Masih ingat sampai sekarang kayak, Heh. aku masih yang belum ngerti harus ngapain. Terus akhirnya teriak, wah mama gitu. Akhirnya mama lari. Di situ aku blank aja, nggak tahu, nggak ingat apa-apa. Pokoknya masih ingat itu. Brus. Itu SMP ya? SMP itu SMP. Kondisi SMP. Berarti lumayan stay ya si sosok itu kayaknya. Jadi yang aku rasain tuh mungkin kalau sekarang lebih apa ya, karena sering ikut syuting sama jurnal, terus ngobrol sama, jadi ya kebiasaan ya mau nggak mau jadi keliat juga gitu kan, merasakan kayak oh ini yang dulu teh. Dan sekarang masih ada sampai sekarang. Ada sih, tapi lebih kayak karena ya udah kenal juga sih masing-masing. Oh jadi nggak terlalu mengganggu. Oke. Gitu. Perempuan kah atau apa nih? Nah, Itu perempuan. Sampai sih. akhirnya kamu tahu sosok itu tuh perempuan. Jadi awal pembangunan rumah itu kita kayak manggil saudara yang ngerti banget dengan hal-hal seperti itu. Dia bilang, hati-hati ya pohon depan rumah. Hati-hati ya pohon yang di depan rumah. Kenapa emang? Nggak apa-apa, hati-hati aja. Gitu dia bilang. Soalnya ada cewek gitu. Si pohon ini di halaman rumah atau di seberang? Nggak, seberang. Oh di seberang. Jadi ini rumah, ini gerbang. Ini ada jalan sedikit, terus ini pohonnya di sini nih. Di depan nih kayak gitu. Terus ya udah diwanti-wanti dari awal, terus sampai akhirnya ada kejadian manggil nama kakak. Si A itu yang tinggal di lantai atas Dipanggil perempuan itu. Suaranya Suara sama lah perempuan. Suaranya kadang kayak suara nenek atau enggak suara saudara yang tinggal di situ. Oh ya. Nyerupain manggilnya. Waduh, serem sih. A tuh lagi main komputer misalnya di atas. Tiba-tiba dipanggilnya Deden kan. Jadi orang-orang rumah tuh suka manggil Den gitu. Kalau lagi main komputer, pas lagi keadaan sepi nih gitu, angin tuh memang gede banget kan di atas. Terus Den gitu. Sampai akhirnya si A tuh naon gitu, kayak apa sih gitu. Pas turun ke bawah, apa manggil-manggil? Naon? Apa, siapa yang manggil? Padahal nenek tuh kondisinya jadi di belakang di dapur gitu. Jauh lah. Dapur ini kamar atas tuh di sini gitu, posisinya jauh pisan. Oke. Itu sering terulang kayak gitu. Tapi emang sih kalau paling serem udah suara sih. Iya. Kalau saya kayak misalnya denger ya gitu manggil gitu, Dim misalnya, tapi nggak ada orang gitu kan, atau dengar suara itu ngeri sih. Iya sih. Karena ya lebih baik abis gitu jangan dilihat lah udah pergi. Iya, Tapi nya pas gitu kan. Ngeri, malas. Tapi sampai yang paling ekstrem berarti kan itu menunjukkan masih suara-suara ya, bisa dibilang kan, dari mulai manggil terus gitu kan. Ada yang sampai ngewujudin fisik atau mungkin gerakin sesuatu di rumah itu, sampai nggak sih sampai segitunya nggak? Lebih sering tuh awal-awal banget mah suara tangis, suara manggil, atau nggak suara manggil, suara ya, suara terus sampai pada akhirnya pernah kayak apa ya, oh ini masih inget, baru keinget sekarang. Jadi kalau misalkan si kasur di kamar tuh nggak kepake, kita berdiriin gitu lah. Ya. Waktu itu lagi nongkrong teman-temannya AA banyak, jadi aku cuman paling kecil di situ SMP itu. Terus yang lain tuh, nah tungguin sini ya, AA beli makan dulu katanya bareng-bareng. Dan aku baru ngeh sekarang, kayak ada sesuatu sign kalau aku mau diganggu mungkin kayak, nah tunggu sini ya gitu. Ingat kejadian mama, nah tunggu sini ya gitu. Oh iya sama ya. Iya. Oh benar. Sampai akhirnya cabut aja semua kan, Terus aku lagi main komputer aja gitu. Terus tiba-tiba si kasur tuh posisinya udah aku tidurin yang apa namanya, yang lonjongnya ke dalam gitu. Iya, nggak akan mungkin jatuh lah ya. Pas lagi gini tiba-tiba si kasurnya gitu. Bup. Terus aku gini. Wah, langsung cepat. Udah malas kayak gitu. Kenapa ya? Terus sampai pernah ada kejadian waktu lagi tahlilan, jadi almarhum bibi waktu itu lagi tahlilan, tiba-tiba ada batu dari lantai atas. Batu. Kita tuh lagi ngumpul lah mau tahlilan, prepare gitu. Lagi duduk-duduk, terus tiba-tiba ada batu dari atas. Tak. Ini apa ya gitu. Ini kayak ada apa ya? Maksudnya mungkin bangunan dari atas kali ya. Tapi lagi ternyata. Tak. Tapi batunya ketemu. Ada batunya kecil ukuran segini lah. Batu kerikil biasa. Terus ya gitu mantul kayak ketemu. Tak. Suara orang kayak lari gitu. Di atas. Di genteng.
di lantai atas. Oh, di lantai 2. Nah, lantai 2. Jadi ketika kebanyak kejadian yang bikin si A malas untuk tinggal di atas, untuk tidur di atas, akhirnya dia memutuskan untuk pindah kamar ke bawah. Karena kamar bawah masih ada yang kosong, terus akhirnya udah pindah aja deh di bawah kamarnya. Udah banyak bisa diganggu di atas justru ya. Dikosongin, ternyata dikosongin malah makin menjadi-jadi Di sana di teh. sana. Iyalah meren. Nah, akhirnya Kayak kosong nih. kayak gitu setiap kita tempatin kayak bergelut dulu gitu loh. Hmm. Kayak ini punya saya gitu. Aing lah gitu akhirnya. Sampai akhirnya kita berhasil nempatin itu, yaudah enak. Tapi kalau misalkan udah mulai agak kosong beberapa hari nih, mulai ada lagi. Tapi si sosok yang paling sering mengganggu itu perempuan itu ya. Si perempuan itu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang sosoknya cuma perempuan itu atau mungkin ada sosok yang lain? Yang baru aku nemu itu perempuan. Yang baru terakhir itu aku nemu sosok cowok sih. Oh, udah cowok juga. Cowok. Kemarin sih masih baru-baru berdekatan dengan Kakang mau buka store itu. Kan barang-barang antik, kita memang koleksi barang antik ya. Oh iya. Koleksi Kakang barang antik. memang. Kakang suka pisan. Iya, Kindo. Gitu. Akhirnya disimpan di rumah nenek. Jadi di lantai 2 itu ada satu ruangan, bisa dibilang itu dulunya apa ya, kayak aku juga masih nggak ngerti gitu. Naik tangganya gini. Ini kamarnya di sini. Ini ada ruang tamu gitulah buat di atas. Terus sebelum ke balkon luar, kamar mandi itu di luar. Sebelum ke balkon itu ada ruangan sekitaran 2x2 mungkin ya, atau 2x1 gitu. Di situ entah mungkin untuk musola mungkin ya, untuk apa nggak tahu. Sekarang jadi tempat barang-barang. Barang-barang taruh sekarang. bekas. Kakak naruh situ kayak peti bekas. Terus aku pernah ngambil kepala domba bekas kurban. Aku kubur. Udah beres kan, udah tinggal tulang. Oh iya. Aku emang suka aja gitu, keren gitu. Terus tanduknya bagus, taruh di situ. Terus kayak helm bekas tentara. Oh iya, seragam. Terus kayak si jas hujan yang paling keren itu jas hujan Perang Dunia Kedua. Oh, ada si Kakang punya. Oke. Terus pas lihat tuh ini kayak mungkin itu contoh atau replika atau simpenan gitu. Sampai buku-buku, terus koran-koran jadul semua ada di situ. Oh, emang koleksi lah ya taruh di situ. Emang seneng, jadi kita buat satu spot itu kayak orang datang situ ngeliat gitu, kayak ya museum kecil-kecilan lah gitu. Seru Sampai akhirnya si Kakang buka store tuh. Nah, ke Lembang yuk, bantuin kita pilihin barang-barang buat ditempel di store nanti gitu. Terus akhirnya kita milih lah. Ini angkut. Waktu lagi ngangkut satu, berat tuh si petinya. Terus tiba-tiba si tembok rumah, ruangan itu, dem. So aku pikir, ke ini kali ya, ke Gonder. Iya, ke Gonder. Gitu. Terus ternyata, dem, gempa satu ruangan itu. Sampai si lampunya kan kita pakai lampu yang gantung gitu. Karena si yang atasnya udah koslet. Terus diganti pakai lampu yang 5 watt tapi digantung gitu loh. Masang gitu ya. Kita nyolok ke stop kontak yang kayak kabel, terus agak ngegantung. Itu sampai teng. Dan si lampu pun cek gitu loh. Terus kita udah Allahu Akbar, sama Kakang udah pegang-pegang. Kakang pegangin barang karena takut jatuh. Terus aku lari keluar. Terus aku tiduran gitu, terus si A sama ada saudara aku nyamperin. Kenapa? Gempa gimana nih gitu. Gempa kamu. Gempa naon? Gempa apa? Itu lihat nih lampu sampai goyang. Terus Kakang kayak diem aja berdua, lemes sumpah lemes banget. Kayak bingung berdua, kenapa ya? Gitu. Wow. Sampai akhirnya ya nggak lucu juga gitu kan, maksudnya ini barang-barang kita, kenapa harus mengganggu sama kita gitu? Dan itu posisinya kayak apa ya? Tembok aja awalnya kayak tembok dipukul gitu. Dong, tapi dong. Gempa. Itu kerasa berarti sih gempanya itu kerasa, ya. Sumpah. Cuman kayak berapa detik gitu, kayak 15 detik. Ngeri juga itu ruangan ya. Kan, nah, akhirnya ngobrol lah sama babab, sama bapak. Gini ada kejadian gini. Ya udah, nih lakuin ini, nanti kamu siram gitu. Akhirnya aku lakuin itu. Terus aku cari tahu. Ini mah bukan cewek deh kayaknya. Bukan cewek yang biasa. Bukan cewek yang biasa. Tahu aku ngobrol lah sama mama. Mah, malam ada kejadian gini. Jadi posisinya
di ruang meja makan ya, meja makan kayak gini misalkan. Ini mama posisinya di situ. Tangganya di belakang AA gitu loh. Oke. Nah, ruang tempat makannya tuh kayak gitu. Terus lagi ngobrol mah ini gini tiba-tiba merinding. Wah. Gitu kan, Iya, misalnya kalau kalau ngerasain, diomongin ya. kalau diomongin kalau apa ngerasa tiba-tiba kayak Ada yang datang. terus itu kerasa aku mikirnya kayak si sosok itu ada di belakang AA gitu. Berat gitu. Terus kayak aku bilang, dah nggak usah cerita mah, ada di belakang. Yang kerasa bukan perempuan. Bukan perempuan, cowok. Dan dia mengklaim bahwa tempat itu, barang-barang itu milik dia karena sudah kosong lama, karena kita nggak tempatin gitu. Tapi apa mungkin nggak nah kalau misalnya si barang-barang itu ditempelin sosok-sosok lain, karena kan itu mungkin barang dari tahun berapa, dari zaman apa, mungkin kayak boneka ini dengan historinya yang ternyata diisi lah, ada isinya gitu kan. Itu mungkin nggak gara-gara hal itu? Sangat memungkinkan sih ya. Karena kita tidak pernah tahu ya, maksudnya ya bilang tadi sejarahnya gimana, terus barang itu dipakai oleh siapa, dulu dipakai untuk apa, kita nggak pernah tahu. Udah meninggal mungkin orangnya pakai helm tentara kan? itu kan. Nggak tahu. Iya. Versi sampai akhirnya udah dibawain, diangkutin. Sekarang si kepala dombanya itu sekarang dikasihin ke orang. Kasihin terus apa barang-barang kayak gitu juga. Udah bersihin aja sekarang. Di lantai atas dicat lagi. Sekarang udah dirapihin lagi lah. Dirapihin, ternyata AA yang kena. Oh iya, ini tidak berujung ceritanya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi itu ya setelah kejadian itu ya udahlah akhirnya beresin. Ya ayo kita rapihin aja lah. Kita isi lagi di atas yuk, kita ngumpul lagi di atas. Itu kita bikin kursi dipindah-pindah ke atas. Biar ramai lagi ya. Biar enak lah, biar tidak menakutkan lagi gitu. Terus sampai akhirnya pas lagi dicat udah beres, nge-set kamar, kita tidur di atas. Itu bertiga, aku dan saudara aku ada satu. Ya coba kita tidurin dulu di atas, asalnya biasanya kita di bawah gitu. Pas kita tidur di atas, bertiganya nggak bisa tidur. Bilang, gini ini astagfirullahaladzim, ya Allah ini ada apa ya gitu. Tidur lagi dipermin, bangun lagi gitu. Wah ini sampai akhirnya agak mau ke subuh baru tidur semua. Pas bangun ceritalah mimpi apa sama gitu. Datangnya di mimpi ini ya ini gitu. Wah udah besok nggak usah tidur lagi di atas, bawa lagi. Semuanya mimpi yang sama. Mimpi apa? Kalau nggak salah kayak dengar suara apa. Jadi kita kayak jalan-jalan di ruangan itu gitu. Si AA jalan-jalan di ruangan itu, pas lagi jalan, ini lagi di jalan-jalan di atas. Si AA mah dengernya ada suara orang yang bilang, nah di chat, nah diwarnakan kieu. Terus ada yang jawab lagi, kan bahaya tuh. Kayak berdebat orang tapi nggak tahu di mana gitu posisinya. Terus ya bangun. Cat warna apa sih? Warna biru. Tadinya warna kuning gitu, putih apa krem gitu. Akhirnya dicat biru. Terus kenapa? Nah di warna eta. Terus ada yang jawab lagi, tenang naon atuh. Bangun aja. Terus yang lain gitu, ngeri banget. Mimpinya kayak didatengin ada cewek. Nah itu mulailah dari situ, karena kita jarang nginep lagi di sana. Jadi si Adi emang di atas sendirian gitu. Dia tidur selama 2 minggu dia erup-erup terus-terusan. Ada di erup-erupnya dia ngelihat sesuatu nggak? Cewek lagi. Aku masih bingung ya antara ini ada orang yang mungkin memang sengaja untuk mengirim, karena kita punya satu toko di situ. Ada usaha. Di situ ada satu toko, kita mulai usaha baru. Terus ya yang tadinya ramai tiba-tiba drop. Terus banyak kejanggalan yang bikin akhirnya si A merasakan itu aneh karena melalui erup-erup 2 minggu itu. Jadi di situ mulai kayak wah ini ada yang aneh gitu kan. Ngejailin. Ada sesuatu yang tidak masuk akal gitu sampai selama 2 minggu loh. Erup-erup terus ya ngeri sih. Mimpinya di erup-erup itu tuh ada cewek tapi mukanya jelek banget katanya. Cewek rambut panjang tapi mukanya aneh katanya. Dia nyamperin sambil nyengkek. Itu sampai akhirnya bangun. Terus aku bangunin bangun. Istighfar kasih air gitu. Dia sampai capek banget lagi gitu. Aku main komputer lagi. Pas aku mau turun, dia padahal merem. Pas aku turun, dia bilang,
jangan tinggalin. Nah udah di sini aja. Ya gitu. Akhirnya aku main komputer. Kejadiannya langsung ada angin gitu kayak wah ini udahlah, jangan kayak gitulah, udah santai aja lah kata gitu lah. Jadi kayak ditiup gitu. Wah ini aneh banget gitu sampai akhirnya dan ternyata si erep-erep itu tuh berlanjut jadi ceritanya. Ketemu ini, besoknya ketemu ini, besoknya ketemu ini. Kadang gitu dicekek. Capek loh erep-erep itu. Capek banget jadi tidur nggak bener. Kan harus ngejagain toko. Toko tuh buka sekitaran jam 8 pagi, tutup jam 9 malam. Terus akhirnya karena erep-erep itu selama itu tidur jadi nggak bener kan. Bangun jadi siang terus. Toko jadi telat buka dan ya selalu menjadi apa ya? Aku kadang suka cari tahu ya. Kadang kalau ada orang yang syirik atau apa, ya kita nggak boleh suzon memang gitu. Cuman memang. Kejadiannya nyata yang bikin orang ini yang punya tokonya diganggu supaya tidurnya nggak benar dan akhirnya ya kejadian lah. Usahanya nggak benar. Tokonya bukanya siang, terus pengunjung yang tadinya pagi udah datang terus nggak jadi. Kayak ini kenapa ya? Sekarang gimana tokonya? Toko karena mungkin sekarang udah masuk kondisi pandemi juga ya. Jadi agak ini sih agak kurang rame juga ya. Tapi kejadiannya nggak berhenti sampai situ, berlanjut terus. Ini berarti bulan apa sih kejadian? Ini yang terbaru masih tahun ini ya? Yang terbaru selama PSBB kemarin. PSBB kemarin bulanan Mei, April, Juni. Itu masih fresh. Seger ya. Sampai akhirnya si A tuh bingung, kayak konsul lah, kita ngobrol berdua gitu kayak. Ini ada apa ya? A ngerasa ini gimana? Iya, tiba-tiba kadang hari Senin sampai hari Kamis si pengunjung tuh rame. Tiba-tiba kesananya berat nggak ada sama sekali. Rame lagi, nggak ada lagi, rame lagi. Aku masih pikir positif mungkin karena masih kondisi corona. PSBB juga. Orang lebih mementingkan kebutuhan pokok atau apa. Tapi biasanya ya pasti ada aja orang yang kalau suka banget nge-vape mah kan pasti liquid repeat gitu per bulan. Store lah ya kan. Beli apa gitu. Ini mah sampai nggak ada sama sekali gitu. Terus sampai akhirnya si A mimpi tuh. Dalam mimpinya dia kayak buka toko aja biasa gitu. Tapi pas buka pintu tokonya ada pohon besar gitu menghalangi toko dia gitu. Terus itu kayak ini tanda gitu ya, kayak dikasih tanda sama Tuhan. Nih toko kamu tuh ada yang seperti ini loh, ada yang dijaili loh gitu, misalkan mungkin jadi ketika orang lewat nggak kelihatan si tokonya teh, yang kelihatan pohon gitu pohon aja besar terus. Sampai beberapa kali pun si orang-orang yang datang tuh nyerita kayak tutup wae atau toko teh. Saat teh, masa buka wae nggak isuk gitu. Tutup game Jumaah bukannya beres Jumatan. Kalau Jumatan beres Jumatan baru kita buka. Terus sambilan kita ngobrol beberapa hari, ada beberapa orang itu tutup wae toko teh, tutup wae. Jadi kayak datang teh, tutup cenah. Jerita dia juga. Pas kamari tadi isuk-isuk ka dieu cenah. Tutup. Tinggal gerbang teh tutup terus parawe kimah teh. Seorang balik deui. Orang balik deui geus buka cenah. Tadi ge buka cenah, urang jadi aneh. Wah, gimana ya ngobrol, gimana ya konsul ya. Akhirnya ke bapak deh. Ngobrol gitu. Karena di keluarga Lembang udah nggak ada kakek kan, cuma ada nenek sekarang, jadi kayak bingung harus ngapain. Kokolotna gitu, nggak ada yang dituakan. Biasanya ke bapak ngobrol, terus gini kata bapak, ya udah nggak usah takut, nggak usah macem-macem, nggak usah nyangka ke orang atau apa, nggak usah suzon, niatkan di diri kita aja, kitanya yang berserah sama Tuhan sama Allah katanya. Saya udah dilakukan lah gitu, rajin sholat, ngaji gitu. Mulailah lambat laun mulai kelihatan gitu, mulai ya memang bener. Kadang ya maksudnya si sihir-sihir ini atau orang-orang yang seperti ini kan memang sudah ada dari zaman dulu ya. Terus sampai akhirnya kita harus melakukan apa? Ya udah dapat nih, terus malah menjadi kejadian lagi. Dikirain bakal kayak stop gitu, ternyata enggak. Ternyata itu kejadian sama aku jadi posisinya. Maksudnya itu setelah ya udah di ngaji apa segala macam sempat agak membaik, terus tiba-tiba drop lagi, kejadian lagi gitu. Wah, ada kejadian aneh-aneh lagi. Ngeri juga.
Jadi ke kamu ini kalau sekarang. Nah, aku tuh jadi posisinya kalau ngedit ya, jadi ada komputer di store gitu. Ada komputer admin gitu ya. Biasanya aku pakai ngedit juga. Aku main komputer misalnya jam 2, jam 3 kadang lebih enak malam gitu kalau ngedit kan sepi gitu enak. Terus ngedit tiba-tiba jadi posisinya ini nih meja, ini monitornya, ini etalase si web store-nya. Terus di depan tuh kaca besar gitu. Ya. Kaca besar itu aku lagi gini tiba-tiba tok gitu. Aku pakai headphone tapi masih kayak itu kecil udah. Aku istirahat dulu lah, aku buka headphone kan. Pas buka, wow, terus aku bilang, ada yang ngetok, juga kata. Ternyata sebelum hari itu aku ke situ ternyata udah pernah diketok duluan gitu. Terus aku bilang wow, emang kayak gitu ya. Yang dikasih pesannya sama bapak ya, waktu kita kalau syuting jurnal pun kalau ada nemu apa ya kitanya harus tegas kan gitu ya. Akhirnya ya udah, apa sih saya lagi kerja loh, udah jangan ganggu udah, itu udah aja. Terus lagi itu tiba-tiba itu inget banget waktu itu lagi bikin video jurnal yang kita selama PSBB bikin kan, yang sendiri-sendiri gitu. Ya nyeritain tentang apa. Aku lagi bikin gitu tiba-tiba si pintu di belakang, pintu yang di rambut. Pintu itu lagi. Pintu etanya. Terus si apa namanya? Si pintunya itu aku nge-tag-nya jam 10 malam sih. Terus di belakang ini kenapa ya? Ada apa yang aku bingung tuh, ini kejadiannya memang di rumah ini apa memang terjadi sama keluarga aku gitu. Karena nggak cuma di rumah ini aja, waktu dulu di Lembang pun kita tinggal di sana pun sampai kejadiannya sama gitu. Oke, jadi intinya yang dipertanyakan tuh ini teh gara-gara rumahnya atau memang ngikut ke keluarga gitu. Ikut di keluarga. Makanya kalian bingung kayak. Terus kejadiannya asbak pecah. Jadi kita kalau asbak apa nih? Asbak kaca. Asbak kaca. Kaca yang kayak yang kalau asbak jadul yang kacanya yang segitiga gitu. Iya. Nah yang gitu kan, kaca itu tebal banget. Berat kan itu? Berat kan. Terus akhirnya pada ngerokok tuh nongkrong. Ya anak-anak nongkrong di situ pada nge-vape, pada ngerokok. Kadang kita suka bakar dupa karena memang seneng sama aromanya aja, wanginya aja, bukan untuk berniat manggil. Nyuguhkeun enggak gitu, cuma bakar, simpan di atas asbak gitu. Kalaupun panas, ya asbak juga digunakan untuk rokok gitu, harus pada pecah dari sebelumnya gitu. Terus lagi pada ngerokok, ngobrol, tiba-tiba asbaknya dar gitu. Sampai itu aku posisinya masih di Bandung sih. AA langsung ngechat di WhatsApp, terus ngefotoin asbaknya. Kebagi 4 asbaknya. Pecah dar gitu. Aneh banget deh. Terus sampai diulang gitu nyari asbak baru. Bakar dupa pakai rokok gitu. Enggak, ini dar gitu sampai. Anjir kenapa ya? Aneh banget. Wah, ini udah enggak bener. Udah dipecahin gitu asbak Kak, sampai akhirnya ya ngobrol sana sini lah sampai ini gimana. Ngobrol sama bapak juga, bapak bilang kayak syukur katanya. Dialihkan. Pesan bapak cuma sedikit. Alhamdulillah tuh dialihkan ke asbak itu. Mungkin ada memang orang yang sirik untuk tadi diniatkannya untuk orang yang ada di rumah. Karena sudah sudah kita ngaji, sudah kita minta tolong sama proteksinya ada proteksi, sampai yang menjaga pun mungkin kayak mengalihkan ke situ gitu. Duar gitu. Yaudah deh. Dah, pikirnya udah beres, selesai setelah itu. Ini udah mulai membaik nih. Keadaan rumah udah mulai enak gitu, sampai akhirnya temannya AA ngerokok di toko di dalam gitu, ngerokok dia. Pas beres tuh dia ngerokoknya berdiri. Jadi si asbak itu posisinya di atas kulkas gitulah. Kita ada kulkas minuman di situ. Taruh aja asbak di situ. Terus dia ngerokok, matiin. Balik badan, tiba-tiba si puntung rokoknya ke badannya tok gitu. Dialungin. Terus dia astagfirullahaladzim gitu. Gitu sampai teriak-teriak. Terus aku datang, lemparin puntung. Matiin, terus pas balik badan berjalan dikit, puntungnya gitu. Dok, dilempar kan. Terus nengok belakang juga gak ada siapa-siapa gitu. Wah, ini kenapa ya gini. Aneh banget. Ngeri nak.
Oke. Nah itu pengalaman yang apa ya, bisa dibilang banyak banget kejadian yang menimpa sama keluarga dan per masing-masing pun ya aneh sih sebetulnya gitu. Iya, Nah, itu iya, jadi iya. pertanyaan besar. Sampai yang terbaru juga nenek tuh, nenek subuh bangun kan, biasalah kalau emak-emak itu kan subuh bangun sholat subuh, nggak sapu-sapu rumah, halaman rumah gitu. Pas subuh bangun habis wudhu katanya, terus tiba-tiba dia nangis. Nangis. Emak tuh mikirnya emak teh sieun, emang Sunda pisan ya. Emak teh takut ada saudara atau dari mana yang misalkan nggak masuk, nggak pulang ke rumah, diam di depan sana di rumah nungguin pintu dibuka atau gimana. Akhirnya semua nyari itu suara Masih nangis. logis ya. Mikirnya masih mikir, logis kayak sugan kayak teh ada saudara. orang. Si tokonya lewat, jadi pintu keluar tuh sekarang lewat toko. Lewat toko, jadi pintu rambut itu Pintu rambut keluar, itu terus keluar. ada pintu toko lagi buka itu subuh sekitaran jam 4:30 lah, dan keadaannya masih gelap banget kan. Pas keluar teh nggak ada siapa-siapa. Itu diobrolin lagi kayak, ya emak teh takutnya ada saudara yang gimana datang. yang minta tolong atau apa, tapi tapi mama teh sieun. Ya memang sih bagus sih nggak takut. Bagus dia nggak takut. Cuman ya suara nangis kayak gitu memang jadi sering rutin gitu. Dan aku bilang sampai akhirnya, ya gimana sih, maksudnya rumah sebesar itu hanya ditempati oleh beberapa orang doang yang mungkin akhirnya banyak ruang kosong juga kan. kosong. Jadi biasanya rame karena waktu itu anaknya nenek itu kan 4, ada mama, aku paling besar, terus adiknya 3, yang 2 udah meninggal gitu. Udah meninggal, jadi akhirnya ya agak sepi kan, jadi tinggal anak-anaknya yang tinggal di sana. Terus ya kejadian-kejadiannya sering kayak gitu, terus bingung selalu. Jadi kalau ngobrol sama Angga pun, ini ada kejadian gini, terus Angga pun orang kayak heran, saya juga heran. Bukan sekarang aja nak, waktu kamu kecil pun ya kejadiannya kayak gini, kenapa selalu ada di keluarga kalian katanya. Terus aku juga Meskipun rumahnya pindah. makanya pindah. Yang dulu lebih ekstrim lagi, pintu gitu, sampai ada, kalau di luar kan ada halaman, terus ada tanah, tanahnya ada kayak hewan yang kakinya yang habis ngegeruk tanah gitu. Ada bekasnya, tapi ukurannya seperti kucing, cuman kucingnya besar gitu. Ada tapaknya gitu. Terus aku bingung ini kenapa ya gitu. Bahkan Angga pun bingung juga ya. Iya, jadi kan dulu mungkin Angga sering main ke Lembang tuh zaman Gitu ya masih. kenapa ya? Pertanyaan. Kayak ini tuh kejadian tuh selalu aja ada gitu di kalian tuh, kenapa gitu. Sampai Iya nggak beres-beres lah ya. Udah ini beres-beres. selesai. Ada lagi aja Lagi gitu. ada lagi. Bingung nih kenapa gitu. Tapi sekarang nanggapinnya gimana nak? Lebih positif sih positif sebetulnya. aja ya. Kadang beberapa orang ya kita nggak bisa menyuruh mereka buat percaya atau enggak gitu, masing-masing aja. Cuman daripada capek mikirin siapa yang melakukan itu, siapa yang mengirimnya, kalaupun ada ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia berusaha menjatuhkan orang lain, tapi kita jangan seperti itu. Jangan gitu seperti aja. itu. Jangan sama aja gitu ya. Kita mah udah balikin aja sama yang di atas. Sama yang di atas. Balikin aja. Nah, sekarang masih tinggal di sana. Masih, tapi agak dikurangi sekarang. Karena masih males kalau cobain Biasanya deh. kalau pulang Junarisa malam. Biasa malam ya pulangnya ke rumah yang Oh nggak kesana mama, ya. rumah mama nggak rumah nenek. Kalau libur, kalau bareng-bareng baru mau. Baru mau. Ya, males lah. Kayak itu tuh posisinya deket dengan kalau dulu tuh ada namanya Alam Sejuk. Ya, Nah, tahu Cikole. kan? Cikole beda. Alam Sejuk tuh daerah bawah yang Camping. bukan camping ya, apa ya? Bisa dibilang yang sering kejadian longsor tuh di situ lah. Oh Alam iya. Sejuk, pokoknya dulu namanya Alam Sejuk, sekarang mah ada jadi beberapa tempat makan di situ kayak tempat Iya. hotel gitu-gitu. Tapi posisinya memang di bawah gitu. Jadi sebelum menuju ke rumah emak tuh posisinya melewati lembah itu dulu. Jadi posisinya jalannya turun, belok, naik. Karena baru ada yang kena tanah longsor kan sih. Iya. Mobil itu. Itu Mobil yang nggak jauh tolong. nggak jauh dari situ. Oh, nggak jauh dari situ. Ya posisinya jalannya nggak jauh dari situ, maksudnya tidak terlalu yang sejam, nggak. Tapi kita melewati itu dulu gitu. Jadi malas, yang bikin malas tuh harus ke sana
melewati itu dulu gitu. Dan kejadian yang di jalan itu juga mungkin banyak Itu banget. ngeri sih. Pernah dengar kan, jadi yang ada longsor terus akhirnya ada nggak ketahuan lah, ternyata ada mobil yang terkena longsor, Iya, kalau nggak salah ya, tertimbun. tertimbun. Terus suatu hari ada orang lagi jalan kedengar suara minta tolong, tolong dicari teh nggak ada siapa-siapa teh. Itu emang jalan itu ya mungkin nggak tahu ya, zamanan dulu pun kayak di daerah yang sekarang rumah nenek itu, jadi ada tetangga yang dulu ngasuh aku gitu loh. Jadi dia tinggalnya di belakang rumah nenek itu dulu, dari kecil sampai gede itu dia ngasuh. Dan dia cerita katanya dulu kalau misalkan di daerah sini zamanan pemberontakan gitu. Ketika Indonesia setelah merdeka, orang-orang yang masih memberontak itulah mungkin ya, yang pengen ngambil harusnya negara teh kayak gini gitu loh. Ada beberapa orang gitu, mereka di situ tuh ngumpetnya ke gunung katanya, Gunung Burangrang. Itu dekat banget sama Gunung Burangrang gitu. Jadi kalau naik di atas tuh lihat ke belakang lu udah Gunung Burangrang. Gunung Burangrang. Jadi orang-orang sana tuh ya bisa dikatakan warlock lah. Warga lokal tuh lari ke sana. Ada apa di sana? Pemberontak lah. Tapi Sundanya lupa aku apa. Ada pemberontak, kabur semua. Terus ada satu orang yang ngecek gitu kayak apa tuh. Aman gitu. Turun, balik lagi pada ke rumah. Ternyata pas turun si pemberontak itu masih ada ternyata. Ngumpet gitu. Pas turun Jadi pembantaian di situ. Papahnya si pengasuh aku itu ditembak di depan dia katanya. Dia ngelihat banget kayak dar. Itu kejadian dulu gitu di tanah yang kita tempatin sekarang. Ya bisa jadi ada korelasinya mungkin ya. Ada kejadian dulu yang kayak gimana, entah terjadi apa. Terus sempat tadinya tanah kosong, dijadikan rumah yang ditempatinya hanya beberapa kamar doang, kosong lagi, kosong lagi. Ada reason yang akhirnya mungkin ada proses gitu kayak ya, kita kejadian yang dialami keluarga Ena ini bisa gara-gara ini itu segala macam. Bisa jadi kayak gitu tapi nggak tahu sih. Menarik, wah ini nggak kerasa kita ngobrol lumayan panjang juga ya. Panjang ya? Wih, gila. Tapi seru. Jadi intinya sih sebenarnya dimanapun kamu berada sih sosok-sosok itu teh ada gitu selalu ya. ada. Mungkin ada yang ekstrim, intensitasnya sampai ngegangguin banget. Ada yang biasa aja. Ada juga mungkin yang asalnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba dikirimi akhirnya jadi ada apa-apa, stay di sana. Nah ini mungkin yang masih nggak tahu lah. Jadi kita jangan bersuuzon ketika apalagi kita punya usaha gitu kan dan lain-lain. Dikit-dikit gini, wah ini pasti ada yang ngirim. Daripada nanti kita bingung terus suuzon malah jadi musyrik apa segala macam. Mending balikin lagi sama yang di atas. Kalau misalnya di rumah kamu juga ngalamin kejadian-kejadian, jangan lupa untuk selalu ingat sama yang di atas juga, berdoa lah. Kalau misalnya muslim mungkin kamu sholatin rumahnya gitu. Amitan kan lah ya. Iya, syukuran. Atau mungkin kamar kamu sering diganggu, kamu pakai untuk ibadah di situ. Ya, insya Allah mungkin hal seperti itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita percaya dan yakin. Karena dulu juga gitu. Nah di rumah aku sedikit lain main di Kopo, waktu kecil rumahku tuh sekamar tuh poster semua. Poster full, poster yang emang seneng banget gitu ya. Iya, poster dulu poster-poster, ada band, ada poster, gambar-gambar kartun lah, main bola, pokoknya full kayak gini. Ya full lah semuanya, gambar poster. Suatu hari dapat mimpi ada laki-laki berjubah hitam datang, terus kayak ngasih tahu cabutan KB gitu. Tapi tahu nggak kalau misalkan nempel poster harus pakai figura? Nggak tahu. Itu harus. Iya kan? Katanya harus. Iya kan? Nggak tahu kan? Kalau misalkan polos-polos gitu jangan katanya. Iya. Justru malaikatnya nggak bisa masuk. Iya. Ya dan kan? dia akan didiami oleh sosok-sosok itu. Kan? Iya. Dan itu gue alamin gitu. Datang lah jubah hitam itu datang. Cabutan gitu. Wah ngeri banget itu. Cabutan KB. Wah diulang-ulang gitu sampai bangun. Terus udah langsung cabutin. Wah sebenarnya udah keren gitu ya, mesti ditata gitu. Iya ya. itu mah udah
Kunaon kata mama kan, kunaon dicabutan, kenapa dicabutin gitu? Wah, yang udah didatang di mimpi berjubah suruh nyabut, tah itu teh hidayah. Ya, tapi kolot ya, kan biasa, gitu ya biasa. orang tua mah. Biasa, Tah biasa. itu teh makana percuma mun kieu ge salat teh mau ditarima cenah. Disyaratin cenah. Karena kan malaikat katanya nggak bisa masuk kalau kalau perlu ada. gambar, terus didiamin sampai gitu-gitu, makanya ya udahlah cabut, dipakai sholat yang benar, ya, alhamdulillah enak. Wah itu didatengin, entah itu si jin yang ngasih tahu hal yang baik mungkin ya, Ya, berarti betul kan ya. meskipun datangnya secara menakutkan ya sih. kadang gitu Sieun, kan beberapa ini ngasih tandanya mungkin yang menurut kita menyeramkan tapi menurut dia orang teh bager Bager, gitu. Cuman kan cabut. nggak tahu ya. Oh, jubah hitam Cabut gitu. kabeh. Ya, kayak pencabut nyawa gitu, serem banget, cabut cenah. Ya udahlah akhirnya gitu. Siap, terima kasih. Terima kasih Resna, banyak Kak Dimas. dari jurnalisnya yang udah cerita-cerita pengalamannya di rumahnya daerah Lembang. Dan aduh, serem banget. Kalau kamu punya cerita-cerita, mungkin insan muda tinggalnya di daerah Lembang juga, mungkin dekat-dekat daerah Parongpong, punya kejadian-kejadian mistis, kamu bisa share, komen di bawah karena kita suka bacain komen kamu. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya sekali lagi untuk YouTube channel Adu Radio. Like, share, komen kalau kamu suka video ini. Terima kasih enak. Terima kasih Dimas. Nanti Salam. gantian ya. Iya. Kalau ada kejadian Kalau ada kejadian aneh kita cerita lagi. cerita lagi. Salam buat anak-anak Junarisa. Iya. Ini juga ada di sini. Ada juga di sini. Yaudah, sampai ketemu lagi di Night Riset Testing Mystery selanjutnya. Lebih seru, lebih serem lagi sama Bude dan Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Night Riset Testing Mystery ini Sendiri. sendirian.